Halo teman-teman dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Upil Zombie. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Upil Zombie mau nyeritain sebuah film bergenre drama romantis yang berasal dari negeri Gingseng Wonosobo. Oh sorry, Korea Selatan maksudnya. Film ini tayang tahun 2012. Saking okenya, film ini menyabet beberapa penghargaan di Korea. Film ini menceritakan seorang penulis novel ternama yang berusia 70 tahun. Dan ia terpikat oleh gadis remaja berusia 17 tahun. Film ini gak banyak sih adegan dewasanya, cuma 3 scene aja. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa gak bosan-bosan saya menyarankan untuk subscribe Upil Zombie agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Siapkan kopi kalian. Awal cerita kita diajak mengenal sosok kakek-kakek bernama Lee Juk-yo. Kakek ini adalah dosen dan penulis novel terkenal yang sangat dihormati. Namun si kakek mulai insecure dengan kesendiriannya. Tidak dijelaskan tentang kehidupan keluarga kakek ini, karena di film ini kakek hanya dikisahkan hidup seorang diri di sebuah rumah. Di umur yang sudah kepala 7, ia butuh orang yang membantunya dalam beberapa hal. Orang yang bersedia membantunya adalah seorang penulis muda dan mantan muridnya sendiri, yaitu Seo Ji-woo. Seo Ji-woo sangat menghormati si kakek sebagai guru sekaligus figur ayah baginya. Ia ngebantu si kakek mulai dari masak, ngebersihin rumah, dan lain-lain. Seo Ji-woo juga sosok yang kesepian. Namun ini ia lakukan juga untuk mendapatkan pengakuan dari si kakek kalau dia sastrawan sejati. Pada suatu hari, Seo Ji-woo dan kakek pulang berbelanja. Kakek melihat ada seorang gadis tidur di kursi goyangnya. Gadis muda itu pun terbangun saat Seo Ji-woo mendekat. Gadis itu bernama Han Iung-yo. Ia menjelaskan bahwa dirinya tinggal di sekitar daerah itu dan tidak sengaja masuk rumah ini lewat tebing belakang karena ingin istirahat. Di malam harinya, saat kakek dan Jiwa sedang ngobrol, Jiwa mengatakan bahwa dirinya bertemu lagi dengan si Iung. Dan ia bilang bahwa si Iung ingin bekerja di rumah kakek untuk mengisi waktu luang sepulang sekolah. Kakek pun menerima Iung bekerja di rumahnya untuk membantu pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Iung pun sudah mulai bekerja di rumah kakek. Semua dia kerjain dari mulai ngebersihin rumah sampai nyiapin makanan. Pada suatu malam yang diguyur hujan deras, Iung tiba-tiba datang ke rumah kakek. Iung mengatakan ingin menginap di rumah kakek malam ini, dikarenakan ia sedang bertengkar dengan orang tuanya. Kakek pun mengizinkan dan menyuruh Iung mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Iung pun tidur di sofa. Namun pada keesokan paginya, saat kakek terbangun, ia melihat gundukan di selimutnya. Ternyata itu adalah si Iung yang tidur di pahanya. Sambil nelan ludah, kakek pun mencoba memastikan si Iung masih tidur atau sudah bangun. Kakek pun melihat sebuah tato di dadanya si Iung. Saat itu juga kakek mendengar ada mobil yang datang dan ternyata itu adalah Seo Ji-woo. Kakek pun bergegas keluar kamar dan menuju tempat kerjanya. Saat Seo Ji-woo masuk rumah, dia kaget melihat si Iung keluar dari kamar si kakek. Dan disinilah Seo Ji-woo mulai suuzon ke kakek dan si Iung. Ia pun mencoba menemui kakek dan mengatakan untuk berjaga jarak dengan si Iung karena dia masih SMA. Keesokan harinya, saat kakek sedang mencuci mobil, ia mendengar suara teriakan dari jauh yang ternyata itu adalah si Iung. Iung mengajak kakek untuk membuat tato di dadanya, mirip tato miliknya. Kakek sempat menolak, namun Iung membujuknya terus-menerus sampai akhirnya pun mau. Saat sedang dibuatkan tato oleh si Iung, fantasi kakek kemana-mana, di mana ia menjadi muda lagi dan kejar-kejaran dengan si Iung layaknya muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Terus akhirnya dilanjutin dengan push rank berdua. Setelah proses pembuatan tato selesai, kakek bergegas menuju meja kerjanya dan langsung menulis sebuah cerita yang mana cerita fantasinya tadi dengan si Iung. Di sisi lain, Seo Ji-woo yang masih suujon mencoba menelepon si Iung dan memintanya membawakan obat ke apartemennya. Setelah Iung datang, ia langsung marah-marah ke si Iung untuk menjauhi si kakek karena bakal merusak nama baiknya si kakek. Iung pun menjelaskan bahwa dirinya nggak ada apa-apa sama si kakek. Keesokan harinya, saat Iung sedang beres-beres di kantornya si kakek, Seo Ji-woo melihat Iung yang berusaha memindahkan sebuah peti. Ia pun melarang dan mengatakan bahwa peti tersebut sangat berharga. Namun saat mencoba melarang, tidak sengaja peti tersebut jatuh dan terbuka. Saat sedang merapikan isi peti tersebut, Seo Ji-woo menemukan sebuah draft cerita yang mana itu adalah cerita fantasi kakek dengan si Iung. Diam-diam Seo Ji-woo pun membawa pulang draft tersebut dan lanjut membacanya di rumah.
Ia sangat kagum karena ceritanya sangat bagus. Beberapa waktu kemudian, kakek dikejutkan dengan kedatangan seorang yang mencari Xiao Jiwo di rumahnya. Orang tersebut mengatakan bahwa tulisan Xiao Jiwo sudah dicetak menjadi sebuah buku dengan 830.000 kopi dan siap untuk dijual. Hal yang bikin kakek terkejut adalah ternyata buku tersebut berjudul Iyong Yo. Kakek pun curiga dan bergegas ke ruang kerjanya. Ia ngebuka peti miliknya, namun tulisannya masih ada di peti tersebut. Karena kakek masih penasaran, kakek pun pergi ke toko buku untuk membaca buku yang ditulis Xiao Jiwo. Kakek pun terkejut karena isi dari buku itu sama persis dengan cerita yang dia buat. Keesokan harinya, Xiao Jiwo sadar kakek telah membaca bukunya. Ia pun mencoba menjelaskan ke si kakek bahwa tulisannya itu sangat bagus tapi akan menjadi skandal. Kakek menjelaskan bahwa ceritanya itu untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dipublikasikan. Xiao Jiwo pun masih berkelit. Akhirnya kakek murka dan mengusir Xiao Jiwo. Namun ternyata Si Yung menyaksikan kejadian tersebut dan lari meninggalkan kakek dan Xiao Jiwo. Setelah kejadian itu, Xiao Jiwo tidak ke rumah kakek lagi. Kakek pun menggembok rumahnya agar Iyung juga tidak datang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian saat kakek ulang tahun, Iyung datang dan menawarkan untuk membantunya lagi di rumah. Kakek pun mengizinkannya karena semenjak kejadian itu, Xiao Jiwo tidak pernah membantunya lagi. Mereka pun merayakan ulang tahun berdua. Namun saat di tengah perayaan, Xiao Jiwo datang dan mengucapkan selamat kepada kakek. Namun si kakek nggak ngerespon. Xiao Jiwo pun memutuskan untuk pergi karena merasa kakek sudah benci dengan dirinya. Namun kakek memanggilnya dan mengajaknya untuk bergabung. Mereka pun berpesta sampai larut malam. Sampai akhirnya kakek menyuruh Xiao Jiwo untuk menginap. Saat kakek sedang tidur, ia terbangun karena mendengar suara dari ruang kerjanya. Saat mencoba memeriksanya, ternyata ada Si Yung dan Xiao Jiwo yang lagi push rank. Kebangetan. Karena terpukul dan merasa sakit hati, kakek pun berniat jahat ke Xiao Jiwo. Ia ngempesin ban mobilnya Xiao Jiwo dan melonggarkan ban mobil miliknya. Dan sesuai perkiraan kakek, esoknya Xiao Jiwo pulang menggunakan mobil milik kakek. Saat dalam perjalanan pulang, Xiao Jiwo kehilangan kendali, yang mana itu hampir mencelakainya. Ia pun membawa mobil itu ke bengkel. Ia terkejut setelah orang bengkel mengatakan ada orang yang berniat membunuh Xiao Jiwo dengan melonggarkan bannya. Xiao Jiwo pun gak nyangka kakek tega buat nyelakain dirinya. Ia pun bergegas kembali ke rumah si kakek. Karena terburu-buru dan dibakar rasa emosi, ia pun mengalami kecelakaan yang membuat ia masuk jurang. Xiao Jiwo pun tewas. Saat di sekolah, Iyung menerima telepon dari kakek, dan ia diberitahu bahwa kakek sudah membunuh Xiao Jiwo. Iyung pun percaya saat pulang sekolah ia melihat mobil kakek yang sedang diangkat dari bawah jurang. Iyung mencoba mencari tahu apa sebenarnya isi buku tersebut dan membacanya secara keseluruhan. Ia pun baru menyadari kalau cerita itu menceritakan dirinya dengan si kakek. Iyung pun berusaha menemui sang kakek. Sambil menangis ia berpamitan ke si kakek. Film itu pun berakhir. Wah, sad ending bro. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap semangat menjalani hari dan yakinlah dia adalah jodoh orang lain. Terima kasih.